Saya Bagas Purnama. Saya Ahmad Rafi Ambani. Saya Nurul Karima yang akan menjelaskan tentang perencanaan pertunjukan seni musik di tingkat sekolah dasar. Perencanaan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan sebelum usaha dimulai sehingga proses usaha masih berlangsung. Sedangkan menurut swasta dan kawan-kawannya, perencanaan ialah suatu proses untuk menetapkan apa yang ingin dicapai dan bagaimana cara mencapainya. Dalam kegiatan perencanaan ini mencakup beberapa hal. Pertama, ada kapan sesuatu harus dicapai. Kedua, bagaimana cara mencapainya. Ketiga, siapa yang harus mencapainya. Dan keempat, mengapa sesuatu itu harus dicapai. Pada selanjutnya ialah ada manajemen. Manajemen ialah suatu proses atau kerangka kerja yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang ke arah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata. Menurut Terry pada 2005. Pertama, fungsi manajemen. 1. Perencanaan adalah rangkaian proses pemilihan atau penetapan tujuan organisasi dan penentu strategi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Dengan perencanaannya dapat dilakukan penilaian alternatif dalam pengambilan keputusan agar mendapatkan pilihan terbaik di antara alternatif lainnya. Syarat-syaratnya ialah 1. Mempunyai tujuan yang jelas, sederhana, tidak terlalu sulit dalam menjalankannya. 2. Mempunyai keseimbangan, tanggung jawab, dan tujuan yang selaras di tiap bagiannya. 3. Mempunyai kesan sesuatu yang dimiliki tersedia dan bisa dipergunakan dengan efektif serta berdaya guna. Manfaat dari perencanaan. Pertama, bisa membuat pelaksanaan tugas jadi tepat serta aktivitas tiap unit dapat terorganisasi ke arah tujuan yang sama. 2. Dapat menghindari kesalahan yang mungkin akan terjadi. 3. Dipergunakan sebagai pedoman dasar dalam menjalankan aktivitas. 2. Ada pengorganisasian. Organisasi atau pengorganisasian adalah rangkaian aktivitas pembagian tugas yang akan dikerjakan serta proses pengembangan struktur organisasi yang sesuai tujuan perusahaan. Beberapa aktivitas yang ada di organisasi. 1. Mengalokasikan sumber daya, menyusun dan menetapkan tugas-tugas serta menetapkan prosedur yang dibutuhkan. 2. Aktivitas perekrutan, menyeleksi orang, pelatihan serta pengembangan tenaga kerja. 3. Aktivitas penempatan tenaga kerja dalam posisi yang pas dan yang paling tepat. Ada manfaat pengorganisasian. Manfaatnya yang pertama ialah memungkinkan untuk pembagian atas tugas-tugas yang sesuai dengan kondisi perusahaan. 2. Menciptakan spesialisasi saat menjalankan tugas. Dan selanjutnya yaitu yang ketiga, penggerakan. Penggerakan adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha agar dapat mencapai sasaran sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha. Dalam proses ini meliputi kegiatan yang pertama yaitu membimbing dan memberi motivasi kepada pekerja supaya bisa bekerja secara efektif dan efisien. Yang kedua yaitu memberi tugas serta penjelasan secara rutin tentang pekerjaan. Yang ketiga yaitu menjelaskan semua kebijakan yang sudah ditetapkan. Selanjutnya nomor 4, pengawasan. Tujuan pengawasan ialah untuk menilai pekerjaan yang telah dilakukan oleh seluruh sumber daya manusia yang ada di suatu perusahaan. Fungsi pengawasan sangat penting dilakukan karena fungsi ini untuk menentukan kualitas layanan dan produk yang dihasilkan di perusahaan dan dapat berjalan dengan baik atau tidak. Aktivitas dalam fungsi pengawasan. 1. Mengevaluasi keberhasilan dalam proses mencapai tujuan dan target mengikuti indikator yang sudah ditetapkan. Yang kedua, memberi
solusi atas masalah yang terjadi dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Fungsi pengawasan bisa berjalan dengan efektif jika hal-hal ini diperhatikan. 1. Routing atau jalur. Manajer harus bisa menetapkan cara atau jalur guna bisa mengetahui letak di mana sesuatu sering terjadi atau sesuatu kesalahan. Yang kedua, scheduling atau penetapan waktu. Dalam penetapan waktu, manajer harus bisa menetapkan tugas kapan semestinya pengawasan itu dijalankan. Yang ketiga, dispensing atau perintah pelaksanaan adalah pengawasan yang berupa suatu perintah pelaksanaan pada pekerjaan yang bertujuan agar suatu pekerjaan bisa selesai tepat waktu. Dengan adanya perintah pekerjaan jadi tidak tertunda-tunda. Yang keempat, follow up atau tindak lanjut. Apabila menemukan kesalahan, seharusnya pemimpin mencari solusi atas permasalahan tersebut dengan memberi peringatan pada pekerja yang dengan sengaja atau tidak sengaja berbuat kesalahan atau memberikan petunjuk supaya kesalahan yang sama tidak terulang kembali. Saya Dwi Noviana yang akan menjelaskan tentang struktur organisasi yang terlibat dalam pertunjukan seni musik di tingkat sekolah dasar. Struktur organisasi pertunjukan seni musik di tingkat sekolah dasar kemungkinan besar di backup sama guru karena terbatasnya kemampuan siswa untuk melakukan tanggung jawab dalam sebuah organisasi. Siswa hanya tinggal melaksanakan kegiatan pertunjukan. Contoh, struktur organisasi yang terdapat dalam pertunjukan seni musik di tingkat sekolah dasar seperti gambar di samping ini ya. Jadi, gambar di samping ini, Dilang Ibnu Afandi adalah sebagai ketua. Sedangkan di bawahnya itu Bagas Purnama, dia sebagai wakil ketua. Dan selanjutnya ada Rafiq Hamdani, dia sebagai sekretaris. Dan di sampingnya ada Leni Lestari sebagai bendahara. Dan di bawahnya ada Dwi Noviana sebagai wakil bendahara. Saya Dilang Ibnu Afandi. Di sini saya akan menjelaskan mengapa pertunjukan seni musik diadakan di tingkat sekolah dasar. Pendidikan seni seperti seni musik memberikan kontribusi dalam proses pembelajaran seperti menyenangkan perasaan peserta didik, membuat peserta didik aktif, terciptanya kebersamaan antara peserta didik dengan guru, kemudian menumbuhkan rasa percaya diri, disiplin, kejujuran, dan menyesuaikan pikiran, perasaan, dan tindakan. Kemudian daripada itu, adapun fungsi dari pagelaran musik di tingkat sekolah dasar, yaitu yang pertama, mengenalkan musik sebagai media sosialisasi antar warga sekolah. Kemudian yang kedua, yaitu memberikan apresiasi terhadap musik, baik tradisional maupun modern. Yang ketiga, menumbuhkan minat dan bakat siswa terhadap musik. Kemudian yang terakhir, yaitu mengajarkan untuk mencintai musik sebagai kekayaan bangsa. Saya Rafiq Hamdani akan menjelaskan kapan pertunjukan seni musik diadakan di sekolah. Nah, pentas seni yang diselenggarakan oleh sekolah merupakan program yang diadakan setiap 1 semester. Biasanya dilakukan di wisuda di akhir kelulusan dibarengi dengan seni tari atau teater. Nah, tujuan diselenggarakan pentas seni sebagai wadah untuk menampilkan minat bakat siswa. Selain itu, pentas seni juga diselenggarakan sebagai wadah pembuktian kepada wali siswa dan sivitas akademik bahwa pembelajaran atau ekstrakurikuler di sekolah dapat menghasilkan siswa-siswa yang berbakat. Nama saya Bagas Purnama akan menjelaskan di mana tempat pertunjukan di tingkat sekolah dasar diadakan. Pertunjukan biasanya diadakan di halaman sekolah, aula sekolah, gedung, dan lain-lain. Pentas seni yang diadakan di sekolah dihadiri oleh seluruh komponen sekolah, baik dari ketua yayasan, pemerintah, daerah, wali siswa, dan seluruh warga sekolah. Pemaparan teman-teman yang sudah disampaikan
bisa disimpulkan bahwa perencanaan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan sebelum usaha dimulai hingga proses usaha masih berlangsung. Sedangkan manajemen yaitu suatu proses atau kerangka kerja yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang ke arah tujuan-tujuan organisasi atau maksud yang nyata. Terima kasih. Sekian, apabila ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.